Selamat pagi, Shalom. Kita bertemu lagi dalam Thanks God is Monday. Saat ini kita membahas bagaimana berhasil bersama Kristus. 2 minggu yang lalu kita dikejutkan adanya peristiwa teroris di Gereja Katedral di Makassar dan Mabes Polri di Jakarta. Apakah ini dinamakan berhasil? Memang berhasil membuat kekacauan sesaat, tetapi segera akan dilupakan orang. Bukan keberhasilan bila dilakukan dengan cara bunuh diri. Bahkan sangat dikutuk karena menyia-nyiakan hidup yang diberikan Tuhan. Banyak orang berkata, kasihan, mereka masih muda, tetapi sangat bodoh dengan hal yang sia-sia. Seminggu lalu kita merayakan perayaan Jumat Agung dan Paskah. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, dan kebangkitannya memberikan kemenangan bagi umat manusia. Kita merayakan dengan sederhana dalam suasana kegundahan orang-orang dalam menghadapi ketidakpastian dan kematian dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Pandemi terasa menjadi jalan salib kemanusiaan. Berat, tapi harus dialami. Pandemi juga menjadikan gereja-gereja menjadi tanpa geliat umat yang beribadat. Tidak ada lagi lagu-lagu merdu pujian umat bersama-sama kepada Tuhan. Tidak terdengar khotbah yang menggebu, hanya terasa sendu. Sampai kapan semua ini? Itu juga tujuan pertanyaan kita. Menatapnya nyala, mengharap kepada kebangkitan Tuhan. Dalam terang iman diyakini bahwa di ujung jalan salib ada kebangkitan. Itulah harapan yang memberi makna penderitaan. Itu pula pesan pokok perayaan kebangkitan di hari Minggu Paskah. Kebangkitan Yesus harus merupakan kebangkitan iman dan kebangkitan kemanusiaan. Kebangkitan iman yang bertumbuh dalam ajaran Yesus berarti hubungan yang makin personal dengan Tuhan. Kosongnya tempat ibadah adalah kemurnian iman. Sejatinya iman bertumpu dari hati dan di bilik sunyi sendiri, bukan di meriahnya perayaan. Rumah Tuhan tidak hanya di gereja, tetapi di kedalaman lubuk jiwa juga. Dengan pandemi, Tuhan makin tampak sebagai Allah, Bapa yang bijaksana. Ia bukan hanya memeluk, menghibur, melindungi dan mengampuni. Ia Bapa yang Maha Kasih, justru karena menegur dan menghajar kita. Wahyu pasal 3 ayat 19, barang siapa dikasihinya, ia ditegur dan dihajar.
Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Itulah permurnian iman yang menunjuk pada harapan kebangkitan Tuhan. Peristiwa kebangkitan menawarkan bait Allah yang baru, bukan bait Allah dari batu, melainkan bait Allah rohania. Setelah dimurnikan usai pandemi, selayaknya hubungan personal dengan Tuhan tidak lagi ditumpangi motivasi, kekayaan, kekuasaan, bahkan juga kebanggaan, apalagi keserakahan. Yang kedua, kebangkitan kemanusiaan. Pandemi bukanlah hukuman Tuhan, melainkan jalan pemurnian. Pandemi tidak hanya mengasah iman, tetapi juga memurnikan kemanusiaan. Dengan pandemi, manusia semakin belajar berbagi karena sadar bahwa ia tidak bisa hidup sendiri. Dengan pandemi, manusia belajar saling peduli, berbagi, dan mengasihi karena keserakahan merusak bumi. Perayaan kebangkitan Tuhan memberi makna lebih dalam. Ia bangkit secara rohani, mengingatkan manusia akan hidup sejati. Yohanes pasal 14 ayat 6. Ialah sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Ia memberi pedoman dan menjadi teladan bagaimana meniti hidup kita. Tuhan ingin kita berhasil dalam meniti, menata, dan menjalani hidup kita. Siapa yang tidak mau berhasil? Siapa yang di dalam hidupnya mendambakan kegagalan? Tentu tidak ada. Semua orang menginginkan kesuksesan dan keberhasilan. Alkitab memberi kita kunci agar mengalami keberhasilan di dalam kehidupan, asalkan kita mendasarkannya dengan pernyataan Tuhan. Kita akan baca dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Ayat ini cukup panjang, tetapi kita bisa belajar untuk memahami apa yang Tuhan ingin katakan. Ayat 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Lebanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu,
Seperti aku menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat terakhir, ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Apa yang Tuhan mau agar kita hidup berhasil di dalam Dia? Ada 3 hal yang Tuhan menghendaki agar menunjang keberhasilan kita. Yang pertama, kuatkanlah dan teguhkanlah hati. Itu ada pada ayat 6, 7, dan 9. Beberapa kali Tuhan berkata kepada Yosua agar menguatkan dan meneguhkan hati untuk membentuk Yosua sebagai pemimpin baru Israel menggantikan Musa. Sering kita berkata agar Tuhan membentuk kita menjadi kepala, bukan ekor. Untuk mencapai tujuan hidup, kita harus menguatkan dan meneguhkan hati di tengah keraguan. Kedua, berpegang pada kuasa firman. Di dalam ayat 8, firman Tuhan adalah senjata peperangan rohani. Tuhan Yesus juga melawan pencobaan dengan firman. Tidak heran jika Yosua diperintahkan untuk berpegang pada kuasa firman agar berhasil dalam langkah-langkahnya. Beban dan pergumulan hidup di depan sangat berat, tetapi mereka yang berpegang pada kuasa firman mendapatkan kekuatan untuk maju berperang. Berpeganglah pada firman Tuhan, agar kuasa firman bekerja di dalam hidup kita. Yang ketiga, percaya pada penyertaan Tuhan. Di dalam ayat 9. Ketakutan dan kecut hati adalah hal yang wajar dan manusiawi, tetapi jangan membuat kita putus asa. Keadaan itu dapat diatasi dengan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada penyertaan Tuhan.
Allah tidak berjanji hadir dalam hidup orang percaya untuk beberapa saat saja lamanya. Tetapi Dia berjanji bahwa Dia adalah Allah Immanuel yang tinggal di dalam kita selamanya. Penyertaannya yang tidak pernah berakhir itu adalah jaminan keberhasilan kita dalam melakukan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Ketika kita harus menghadapi tantangan hidup dan membutuhkan kemenangan, lakukanlah prinsip-prinsip tersebut dan raihlah keberhasilan bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Biar kami lebih mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, supaya kami selalu menguatkan dan meneguhkan hati kami. Kami menerima firman-Mu dan benar-benar kami mengerti akan firman-Mu. Karena itulah kekuatan di dalam kami. Dan kami percaya penyertaan-Mu yang selalu ada di dalam hidup kami, membuat keberhasilan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Jumat Agung dan Paskah benar-benar kami ingat akan kasih-Mu yang besar. Engkau telah mengorbankan jiwa-Mu untuk kami manusia, menebus dosa kami, dan kebangkitan-Mu adalah kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah dan berdoa dan mengucap syukur atas kasih-Mu yang maha besar. Amin.